Selamat datang di TVBK Arena. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda loncengnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, meskipun dengan tersendat-sendat karena jaringan, Teh Alin bisa menyelesaikan pemaparan. Selanjutnya peserta kita yang terakhir, Kang Roni. Enggak, Kang Roni, silahkan. Baik, Uti. Share screen dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Haji Dadang Soeharto SHMH selaku penguji pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Yunita Iriani Syarif Menhum selaku pembimbing saya atau coach pada kegiatan aktualisasi ini, dan tak lupa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mentor saya yaitu Bapak Soma MPD sekaligus sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selajambe yang tadi saya dengan beliau berusaha bekerja keras untuk bisa masuk ke Zoom meeting hari ini seperti itu. Hari ini saya akan melaporkan laporan aktualisasi saya. Mungkin ada beberapa halaman yang akan di next karena tadi saya mendengar mengikuti arahan dari pembimbing dan penguji. Nah, ini judulnya optimalisasi pembuatan program bimbingan dan konseling melalui penggunaan aplikasi ATP, analisis tugas perkembangan di SMP Negeri 2 Selajambe. Oke, ini saya next saja. Kemudian ini juga mungkin langsung saja ya. Ya, sebelumnya, nah ini adalah hal yang diminta oleh atau masukan dari penguji, saya tampilkan Pak. Jadi berdasarkan tabel ini, bahwa memang hal yang paling fundamental adalah membuat program BK dahulu Pak, karena yang ada dari administrasi BK itu baru 3, sedangkan yang lainnya belum ada. Oke, next, ini mungkin juga di kegiatan aktualisasi, saya akan langsung ke bagian pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan, di sini saya mensosialisasikan kepada peserta didik, ya, yaitu untuk mengisi need assessment dalam bentuk Google Form. Saya buat dalam bentuk bit.ly. Ini pada saat tatap muka terbatas, ya, dengan protokol kesehatan. Saya jelaskan bagaimana cara mengisinya. Kemudian para peserta didik difasilitasi oleh sekolah dengan diberikan atau dipinjamkan yaitu gadget dari sekolah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah saya mensosialisasikan hal tersebut dan para peserta didik mengisi need assessment itu, nah maka tugas saya adalah selanjutnya yaitu merekap hasil jawaban para peserta didik dalam bentuk file Excel seperti itu. Kemudian pada tahap pelaksanaan juga selanjutnya setelah saya merekap data tersebut, maka saya akan mengolah data tersebut pada aplikasi ATP, analisis tugas perkembangan, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Nah, analisis tugas perkembangan khusus untuk siswa SMP. Kemudian setelah itu saya masukkan datanya ke dalam aplikasi tersebut, menginput jawaban-jawaban dari peserta didik yang jawabannya itu disediakan dalam bentuk A, B, C, D seperti itu. Nah, kemudian pada saat saya memasukkan data ini di dalam aplikasi ini, saya klik bagian eksekusi dan saya hitung skornya. Kemudian pada saat tahap itu, maka akan muncul data yang terhitung. Nah, ini adalah hal yang paling fundamental dalam pembuatan program bimbingan dan konseling. Karena guru bimbingan dan konseling itu tidak memiliki silabus seperti guru mapel yang lain, sehingga untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling itu diperlukan yang namanya need assessment atau asesmen kebutuhan. Sebenarnya masalah apa yang terjadi, masalah apa yang ada di sekolah tersebut, karena pasti antara sekolah A dengan B itu pasti berbeda, dan aplikasi ini memudahkan guru BK untuk mengetahui masalah apa saja yang sedang dialami oleh peserta didik. Nah, ini saya tampilkan salah satunya ketika dimasuk di analisis kelompok, kan muncul di sini 8 butir terendah. Dalam 8 butir terendah ini yang akan saya olah di program
bimbingan dan konseling, yaitu misalnya peserta didik yang pertama, mereka rendah dalam kematangan intelektual. Berarti seorang guru BK harus memberikan pemahaman atau bimbingan ataupun konseling dalam hal kematangan intelektual. Kemudian yang di bawahnya ada landasan perilaku etis, kemandirian perilaku ekonomis, landasan hidup religius, dan selanjutnya. Oke, next. Untuk selanjutnya, nah setelah data tersebut saya olah di aplikasi, maka saya selanjutnya adalah action-nya adalah membuat program BK. Nah, di sini saya tampilkan kerangkanya dimulai dari cover, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar daftar isi, ada program tahunan yang terdiri dari A sampai L, kemudian yang selanjutnya ada program semesteran, program semester ganjil, dan program semester genap. Dan dilengkapi dengan lampiran. Nah, mungkin saya tampilkan juga ini covernya seperti itu, dan alhamdulillah sudah terbentuk program BK-nya, sudah saya laporkan secara digital kepada kepala sekolah, hanya saja itu nanti akan langsung di print out setelah kegiatan ini selesai sambil ibaratnya sekarang tahun ajaran baru seperti itu. Ya, next. Nah, setelah saya membuat program tersebut, maka hal yang selanjutnya adalah melaksanakan program tersebut. Meskipun program tersebut tidak semuanya saya laksanakan karena program tersebut adalah untuk 1 tahun ajaran baru. Nah, pada saat saya melaksanakan aktualisasi, saya sempat melaksanakan bimbingan klasikal yang ini, ya, memberikan bimbingan klasikal kepada siswa kelas 8 tentang bagaimana gaya belajar sesuai dengan strategi belajarnya. Yang di sebelah ini, saya memberikan konseling individual kepada seorang siswi. Ini juga kebanyakan kelas 8 yang menjadi konselingnya. Dan selanjutnya yaitu yang ini konseling sebelum PPKM. Yang atas ini sebelum PPKM, saya minta izin ke sekolah dan diizinkan. Yang ini dilakukan konseling individual secara online melalui media WhatsApp video call. Ini mohon maaf saya sensor ke wajah konseling tersebut karena di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan sehingga konseling dirahasiakan identitasnya gitu. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan program BK juga saya membuat grup WhatsApp kelas 8 dan juga kelas 9. Sedangkan untuk kelas 7 karena mereka siswa baru, jadi saya pada waktu itu belum mendapatkan nomor-nomor mereka. Dan yang selanjutnya yaitu saya melaksanakan layanan dukungan sistem dengan mengikuti webinar gangguan perilaku remaja. Jadi layanan dukungan sistem pada program BK itu adalah segala kegiatan yang nantinya akan berdampak untuk mendukung layanan BK di sekolah. Termasuk salah satunya mengikuti webinar yang sesuai dengan profesionalisme guru BK. Ini mungkin mirip-mirip PKBT seperti itu. Oke, next. Oke, nilai-nilai aneka yang terkandung dalam kegiatan pelaksanaan yang pertama adalah akuntabilitas dan anti korupsi. Nah, di sana ada nilai tanggung jawab, kerja keras, dan kejelasan target yang saya lakukan pada saat pelaksanaan pembuatan program BK tersebut. Yang kedua, yaitu adanya pelayanan publik. Saya menjalankan fungsi sebagai petugas layanan, tentunya memberikan layanan terbaik dalam program bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, adanya komitmen mutu, yaitu inovasi efektif dan efisien dengan bukti penggunaan aplikasi dan juga penggunaan teknologi internet, yaitu Google Form. Dan yang terakhir ada WOG, kerjasama dengan kepala sekolah, dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan program BK tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah setelah saya melaksanakan kegiatan program BK yang ada di dalam program BK, meskipun tidak secara keseluruhan, saya melaksanakan evaluasi, saya mengentry data ke dalam form evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling, kemudian saya mencetaknya dan saya koordinasi dengan kepala sekolah seperti itu untuk menyampaikan bahwa program BK yang kurang seperti ini, yang lebihnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah saya jelaskan di sini nilai aneka yang terkandung pada kegiatan evaluasi, yaitu pertama akuntabilitas dan anti korupsi. Tentunya di sini ada tanggung jawab saya sebagai seorang guru untuk melaksanakan apa yang saya sudah buat, lalu saya harus laksanakan dan juga harus saya evaluasi. Yang kedua adalah manajemen ASN. Saya melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik kepada para peserta didik. Yang ketiga yaitu adanya WOG, koordinasi kerjasama dengan stakeholder sekolah, terutama kepala sekolah. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah capaian hasil aktualisasi. Nah, di sini ada tabelnya. Jadi di capaian ini, optimalisasi pembuatan program BK
dengan melalui penggunaan aplikasi ATP, alhamdulillah dari 3 kegiatan dengan beberapa tahapnya, dengan beberapa tahap di dalamnya, alhamdulillah tercapai 100% dengan evidence yang terlampir. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan program BK melalui penggunaan aplikasi ATP di SMP Negeri 2 Jambe telah terwujud yang berlandaskan nilai-nilai aneka. Sarannya, bagi saya sebagai seorang guru BK, sangat penting untuk memanfaatkan teknologi dalam proses layanan BK, apalagi sekarang zaman pandemi COVID-19, yang namanya layanan BK yang harusnya offline, ini menjadi online atau jarak jauh. Jadi, kalau guru mata pelajaran menyebut PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka guru BK PJJ adalah pelayanan jarak jauh. Yang kedua, saran untuk sekolah adalah perlunya dukungan pihak sekolah pada terlaksananya layanan BK, karena BK bagian integral yang tidak terpisahkan dari sekolah. Pelajaran yang bisa saya ambil, yang pertama adalah adanya internalisasi nilai-nilai aneka. Walaupun mungkin sebelum saya menjadi ASN pun, aneka itu sebenarnya sudah terlaksana, hanya saja karena belum mengetahui nilai aneka, ya tidak sadar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perlunya pengembangan teknologi dalam layanan BK. Yang terakhir, perlunya koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan BK. Terima kasih. Mohon bimbingannya kepada Bapak Haji Dadang Soeharto sebagai penguji saya pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Yunita Iriani serta Bapak Rektor, Bapak Sema MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah tampil presenter terakhir yang memaparkan laporan aktualisasinya, dan memang pelatihan ini kan memang disusun sedemikian rupa agar memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan dan mengaktualisasikan serta membuatnya menjadi kebiasaan dan merasakan manfaatnya sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Baiklah, sekarang kita sama-sama mendengarkan penguatan dari mentor Teh Alin, Bapak Endi Suhendi SPD SD, kemudian mentor dari Teh Anissa, Bapak Pahing SPD, dan mentor dari Kang Roni, Bapak Soma MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji, yang terhormat juga Ibu Haja, kami atau saya selaku mentor Ibu Alin mengucapkan rasa terima kasih atas penghargaannya. Kemudian setelah menganalisa dari judul yang Ibu Alin paparkan, yaitu meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan melalui menerapkan nilai-nilai kepramukaan di kelas 3 SD 2 Garijati. Memang Bu, ya, adanya suatu peningkatan setelahnya Ibu Alin menerapkan dan mengambil judul hal tersebut, ya, sehingga di SD kami itu nilai-nilai kemandirian yang diterapkan Ibu Alin, walaupun dalam sistem sekarang pembelajarannya daring, tapi alhamdulillah ada suatu peningkatan yang signifikan bagi anak-anak khususnya di SD 2 Garijati, ya khususnya kelas 3. Maka anak-anak merasa bangga terhadap kemajuan tersebut. Kemudian setelahnya Ibu Alin peningkatannya cukup signifikan, yaitu sebelumnya adalah ada 19,26%, sehingga setelah Ibu Alin yaitu mengadakan observasi, mengadakan analisa, mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut lebih meningkat jadi 25,86%. Hal ini yang saya hormati barangkali dari keuletan dari Bu Alin menerapkan kedisiplinan terhadap siswa.
terutama adalah adanya rasa nasionalisme di tubuh siswa tersebut. Walaupun hanya beberapa waktu, ya, yaitu pemberian materi-materi tentang nasionalisme tersebut, ya karena keterbatasannya itu sesuai bahwa di Kabupaten Kuningan khususnya adalah adanya PPKM, yaitu itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang dipaparkan Ibu Alin ternyata membawa dampak yang positif, khususnya bagi siswa-siswa yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah Ibu Alin dengan uletnya, jadi sekali-kali anak itu dievaluasi lah, baik secara kelompok atau secara individual itu di evaluasinya, dan ada reward daripada orang tua tersebut. Jadi dengan adanya penelitian dari Bu Alin itu, orang tua murid itu merasa bangga karena rasa kedisiplinan zaman sekarang itu sudah mulai luntur, Bu. Terus terang sudah mulai luntur dengan adanya medsos segala macam. Jadi anak itu ya jelas jauh dibandingkan dengan masa yang lalu. Rasa hormat, rasa mendewasakan diri, kemudian rasa tanggung jawab ya terhadap fungsinya anak-anak tersebut, jadi ya, agak semakin berkurang, sehingga Ibu Alin menerapkan itu sangat cocok sekali. Itu demikian barangkali Bu penjelasan dari saya selaku mentor. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi Suhendi atas penguatannya terhadap Ibu Alin. Berikutnya kita sama-sama mendengarkan penguatan dari Bapak Pahing SPD selaku mentor dari Ibu Anissa Wiranti. Terima kasih pada Ibu Mediator dan Bapak Penguji yang saya hormati. Semoga tetap kita sehat-sehat selalu, Pak, Bu, ya. Dan juga para penonton. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya sebagai mentor atau kepala sekolah SDN Mungkadatar. Anissa, bahwa Ibu Anissa itu telah melakukan kegiatan serta sebelumnya konsultasi setelah melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Dan saya sebagai kepala sekolah atau mentor telah memberikan izin kepada untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi di tengah libur akhir semester. Dengan pelaksanaan berkelompoknya dilaksanakan di rumah orang tua murid dengan tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan, dan setelah melihat hasil pretest dan post-test, alhamdulillah terlihat benar para siswa ada peningkatan belajar setelah menggunakan alat peraga dengan kartu pecahan pada saat proses pembelajaran tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Anissa telah mencapai dengan baik, yang alhamdulillah yang tadinya anak tidak mengerti, nah sekarang mereka itu pada mengerti dengan adanya sosialisasi atau pembelajaran yang dibawa dengan sama Ibu Anissa. Barangkali Pak dan Ibu yang saya hormati, tidak akan panjang lebar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya selalu sehat, semoga tetap sehat. Barangkali itu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pahing atas penguatannya. Dan yang terakhir kita sama-sama mendengarkan penguatan dari Pak Soma MPD, mentor dari Kang Roni. Terima kasih Ibu Coach yang saya hormati atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukran ala nikmatillah wa Bapak Haji Dadang Suharto SHMH sebagai penguji pada pagi hari ini, Ibu Coach, Ibu Dr. Haja Yuni M. Hun, yang saya hormati pula para peserta Latsar yang ada di kelompok 2 pada Chris kayaknya nih. Hilang. Suaranya hilang. Ya. Apa yang disampaikan bisa masuk, Pak? Masuk, Pak. Terdengar bisa lagi. Masuk. Oh ya. Malum gitu di kampung, Bu, gitu. Jadi sinyal Wi-Fi-nya tersendat-sendat. Sinyal Wi-Fi-nya tersendat-sendat. Apa yang disampaikan oleh Pak Roni memang betul. Itu adalah hasil kerja sama yang berdarah-darah di sekolah, di satuan pendidikan. Bagaimana sih mewujudkan suatu layanan atau bimbingan bagi siswa. Karena memang tadi juga bahwa seorang guru BK di satuan pendidikan itu sangat-sangat dinanti dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami selaku penanggung jawab di sebuah lembaga atau di sebuah sekolah mengajukan kepada Pak Roni, silakan gunakan karena SMP Negeri 2 Selajambe termasuk salah satu rintisan sekolah yang menerapkan sistem IT. Jadi smart school. Jadi yang disebut dengan smart school, apapun yang menjadi beban sebagai sekolah, terutama yang berkaitan dengan IT, silahkan digunakan. Dan alhamdulillah Pak Roni bisa membuat sebuah optimalisasi pembuatan program BK melalui aplikasi ATP, analisis tugas perkembangan. Itu salah satu yang mendukung program sekolah kami yang berkaitan dengan IT, Jadi insya Allah kalau sekarang karena sudah masanya 4.0, jadi penggunaan IT sangatlah diperlukan sehingga Pak Roni bisa ada aplikasi bisa menggunakan untuk kegiatan layanan atau bimbingan tersebut. Sehingga kami sekolah mendukung dengan sepenuh hati karena itulah yang sangat dibutuhkan di sekolah kami. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan Latsar untuk tahun 2021 ini, saya selaku penanggung jawab sangat mendukung kepada pemerintah khususnya BKSDM Provinsi Jawa Barat. Ternyata berbeda dengan saya dulu tahun 1997 berkumpul di Cirebon selama 10 hari itu namanya prajabatan gitu. Tapi sekarang berbeda sehingga betul-betul kemampuan seorang ASN itu teruji gitu. Terutama kaitannya dengan masalah penggalian masalah yang ada di satuan pendidikan itu sangat-sangat setuju gitu. Sehingga jangan sampai dari dulu sampai sekarang tidak ada rubahnya, tapi sekarang saya bisa menambah ilmu di pagi hari ini. Ada yang penyakit TBC, ada yang kegiatan mencoba membaca, meningkatkan kemampuan membaca, ada juga yang berkaitan dengan layanan. Sehingga hikmah di pagi ini menjadi saya sebagai mentor bertambah ilmu. Itu barangkali Ibu Coach, Bapak penguji yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mendukung baik program pemerintah dalam Latsar untuk selanjutnya. Terima kasih dan semoga kita selamanya
selalu diberikan kesehatan, semangat, dan tetap ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi buat penguatan dari bapak-bapak mentor yang terhormat atas apa yang telah dilakukan oleh juniornya. Dan memang kita merancang supaya mereka melakukan berdedikasi terhadap organisasinya ya. Dan semoga ini tidak jadi yang pertama dan terakhir, tapi terus akan selalu mencoba memperbaiki, mengidentifikasi isu dan mencari problem gagasan kreatif untuk menyelesaikannya. Kalau kata Bu Tejo, Pak, jadi ASN yang solutif katanya gitu. Solutif ya. Solutif. Baiklah, mari teman-teman, kita sudah dekat waktu Jumat, kita sama-sama mendengarkan masukan dari Bapak kita, Bapak Dadang Soeharto, SHMH, Widya Iswara, ahli utama di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Mangga Pak Dadang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banggakan sahabat saya, rekan saya, jawat saya, Ibu Coach, Ibu Dr. Yunita Riani Syarif M.Hum ya. Luar biasa, Anda harus bangga lah mendampingi, mendapat beliau ya, orang yang baik sekali, baik. Yang saya hormati juga para mentor yang sudah mendampingi dari pagi sampai dari tadi sampai siang ini, juga yang saya banggakan para peserta latsar. Tadi sudah mendengar paparan dari saudara Anissa, Alin, dan Pak Roni ya. Saya bukan muji sekali lagi, dan saya memberikan apresiasi kepada 3 pemapar yang sudah memaparkan dengan baik, dengan gagasan kreatifnya yang sudah dibuat masing-masing. Pertama, Ibu Anissa, ini gagasan kreatif meningkatkan hasil belajar matematik mulai alat peraga kartu pecahan ya pada siswa kelas 4. Saya kira memang mata pelajaran matematik ini bukan mata pelajaran yang menarik ya buat saya ya. Makanya di tempat Ibu tuh isunya ada rendahnya ya minat belajar matematik gitu ya. Karena memang mungkin cara metode media cara diberikannya atau cara pembelajarannya kurang menarik. Oleh karena itu Ibu sudah membuat nih suatu gagasan kreatif bagaimana anak-anak didik kita dengan pendekatan dengan pendekatan alat peraga atau media ya, tool alat peraga yaitu kartu pemecahan. Ini salah satu solusi untuk untuk termotivasi, tertarik ya belajar matematika. Dari sana dulu menurut saya, tertarik dulu semua juga. Kalau udah tertarik ngejalan sendiri, pasti hafal sendirilah. Nah mungkin media ini menurut saya salah satu solusi untuk meningkatkan minat belajar, ya. Terutama untuk mata pelajaran matematik. Ya. Nah itu Ibu juga sudah membuat suatu hasil pembuktian bahwa before afternya sudah Ibu sampaikan. Ini ada peningkatan dari hasil minat belajar matematik dengan media alat peraga kartu pecahan ya. Sedikit saja contohin sama saya. Contoh seperti apa sih Ibu memperagakan alat sehingga siswa tuh gitu. Ini kan tidak klasikal ya. Jarak jauh ya Bu ya. Klasikal, virtual ya? Pak. Enggak, klasikal, Pak. Klasikal. Oh, klasikal. Oke, klasikal mungkin lebih mudah ya. Kalau ada pertanyaan apa lebih mudah untuk bertanya, berdialog dan sebagainya. Silakan Bu, sedikit aja. Contoh aja. Ya, bahwa itu baik, praktis mudah dipahami oleh siswa gitu. Pecahan, coba. Iya. Ibu peragakan. Jadi penggunaan alat peraga kartu pecahan ini
Betul yang apa tadi kata Bapak katakan. Jadi yang pertama siswanya tertarik dulu. Di situ saya membuat kartu pecahannya dari kertas asturo yang berwarna-warni. Di situ karena saya mengambil kompetensi dasarnya tentang pecahan senilai. Jadi di situ di kartu pecahannya sama seperti kartu domino, Pak. Hanya di situ satu kertas asturo itu dibagi menjadi dua. Di situ ada dua nilai pecahan. Nah, nanti siswa berkelompok. Dalam kelompok itu saya bagikan setumpuk kartu pecahan. Nah, ya, nanti cara permainannya sama seperti permainan kartu domino. Jadi nanti di situ disimpan kartu pertama, nanti setiap anak di kelompok itu mendapatkan kartu masing-masing. Nah, nanti mereka susun kartu tersebut menjadi pecahan senilai. Nah, seperti yang 1/2 itu kan kalau saya bilang dan penyebutnya sama diberikan 2, jadi yang lainnya 2/4. Nanti disusun begitu seterusnya sampai nanti siswa mana yang paling cepat menghabiskan kartunya itu yang menang gitu, Pak. Jadi seperti itu cara permainannya. Jadi siswa ngambil kartu sendiri. Siswa mengambil kartu sendiri. Enggak, jadi kartunya saya bagikan ke siswa, ke kelompok siswa. Nanti di dalam satu kelompok itu setumpuk kartu pecahan itu dibagikan lagi ke setiap orang gitu, Pak. Acak ya? Ya, diacak, Pak, betul. Terus? Ya, nanti dibagikan, terus? Nah, pecahan itu disusun, kan itunya tentang pecahan senilai, Pak. Jadi 1/2 senilainya 2/4. Kemudian 4/8, begitu nanti ada yang 1/3. Jawabannya sudah ada. Dengan ini angkanya sudah untuk menyusunnya sudah ada, tinggal nyusun aja gitu maksudnya. Iya, tinggal menyusun. Tapi kan kalau misalnya siswanya dalam pemahaman perkalian, sulit begitu, Pak. Ya, jadi ada harus paham dia ya. Di dalamnya, iya. Oke, iya udah, oke, ngerti saya udah. Oke, terima kasih. Itu saja ya. Bahwa kartu pecahan ini Sadi tertarik dan memang termotivasi sehingga anak tuh senang gitu belajar matematika. Itu ya. Oke, dengan Ibu juga sudah membuktikan ada peningkatan. Baik, Bu Alin. Ini bagaimana meningkatkan disiplin dan kemandirian siswa ya dengan menerapkan nilai-nilai kepramukaan gitu ya. Salah satu nilai pramuka ya disiplin. Ibu anggota pramuka bukan? Ibu giat di pramuka? Bu Alin? Iya, Pak, insya Allah. Ini kan membangun kedisiplinan, kemandirian, nilai kepramukaan melalui virtual ya Bu ya? Atau bertemu? Klasikal, Pak, ada pertemuan. Oh, ada pertemuan. Saya kira kalau ada pertemuan nggak susah ya. Kalau virtual, pure virtual mungkin agak susah kontrolnya gitu ya. Nah, memang Ibu selama saya tanya dulu, pertemuannya berapa kali selama sebulan ini, Bu? Pertemuannya kurang lebih 4 kali, Pak. Bentuknya apa? Bentuk itunya angket, Pak. Bukan, bentuk pertemuannya dalam rangka membangun disiplin dan kemandirian apa? Kegiatannya? Pembelajaran. Kan kebetulan ada di materinya ada di tema 8, subtema 2 itu tentang kemandirian dan prajamuda karana. Jadi saya mengaitkan dengan kegiatan pembelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Sebenarnya sih awalnya dari kan pembelajaran tuh daringnya, Pak ya. Nah, siswa itu pengumpulan tugasnya itu lamban. Iya, gitu. Kurang disiplin. Kadang ada yang tidak melakukan gitu, Pak. Nah, berawal dari situ saya pikir kok ini kedisiplinannya semakin menurun gitu dari dampak dari pembelajaran daring itu seperti itu. Kadang ada yang mengumpulkan rajin, ada yang enggak sama sekali gitu, Pak. Kemudian daring itu malah dipakai untuk bermain gitu. Ya, mengerjakan tugas itu selalu diingatkan oleh orang tuanya gitu, Pak. Jadi dianggapnya daring itu libur gitu, Pak, karena memang kan pembelajarannya secara online seperti itu. Waktu pembelajaran juga tidak teratur seperti itu, Pak. Jadi anak menjadi lebih malas gitu, Pak, dalam mengumpulkan tugas gitu. Nah, saya pikir dari situ saya ingin menanamkan kembali
sifat kemandirian dan kedisiplinan siswanya. Apa yang Ibu terapkan? Apa yang Ibu terapkan untuk membangun kemandirian dan disiplin kepada anak didik? Apa yang pertama memberikan motivasi. Strategi apa? Oke, gimana? Yang pertama memberikan motivasi. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya misalnya berawal dari hal kecil, bangun tidur, membereskan tempat tidurnya sendiri gitu. Saya selalu memberikan motivasi seperti itu, Pak, karena kemandirian dan kedisiplinan itu ya terbentuk dari hal kecil. Ketika dia sudah bisa mengendalikan dirinya, pekerjaan dirinya sendiri, saya pikir untuk hal-hal besar seperti pengumpulan tugas, pembelajaran gitu ya Pak, itu sudah tidak diingatkan lagi oleh orang lain. Pembiasaan ya? Ya Pak, betul sekali. Oke, baik, cukuplah ya. Saya kira dengan contoh satu pun saya udah paham ya. Jadi nilai-nilai kepramukaan sangat membantu ya dalam rangka membentuk atau membangun nilai-nilai kemandirian dan disiplin ya. Karena tidak mudah. Memang disiplin ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disiplin, wah jangan harap kita mau beres semuanya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Mentor. Sudah memberikan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, bagus ya, Bu Alin. Terakhir Pak Roni. Nah, Pak Roni sudah membuat suatu aplikasi ya Pak Roni ya? Saya tidak membuat sih Pak. Jadi itu aplikasinya dibuat aplikasi yang ada dari UPI Pak itu. Itu memang salah satu. Oh, jadi aplikasinya sudah ada. Ya? Udah ada, cuman tidak semua guru BK bisa mengoperasikan aplikasi tersebut gitu, Pak. Anda menambah fitur di situ atau enggak? Itu tidak sih, Pak. Saya tidak menambah fitur apapun, cuman ketika seorang guru BK itu dia masuk ke sekolah yang baru ataupun di tahun ajaran baru, itu mereka harus mengadakan need assessment. Nah, hasil need assessment itu, hasil jawaban need assessment itu kan harus diolah, Pak. Nah, ada yang diolah manual, ada yang diolah melalui aplikasi. Sebenarnya aplikasi untuk mengolah need assessment itu bukan hanya ATP, ada juga DCM, kemudian AUM gitu. Kemudian yang terbaru ada AKPD. Kalau ATP lebih pada perkembangan anaknya, Pak ini, Pak Roni, kalau ATP nih lebih pada menilai perkembangan anaknya. Betul, Pak. Dan sebagainya. Di situ ada. Ada, Pak. Jadi ATP itu memang instrumen yang sudah baku gitu Pak, yang dikembangkan oleh UPI untuk salah satu pegangan untuk guru BK untuk melakukan need assessment seperti itu Pak. Jadi apa dia apa? Need assessment Pak. Oh, need assessment kebutuhan. Analisis ya, kebutuhan. Kebutuhan ya, oke. Oh gitu. Oke, bagus kalau gitu. Jadi selama ini belum tentu semua guru BK atau GC memanfaatkan aplikasi ini ya. Ya, betul Pak. Ya? Betul. Ya, anak kreatif nih, bukan kreatif, betul-betul melaksanakan. Kan ini kan alat tool untuk pegangan seorang guru BK dalam rangka menilai anak didik kita kan. Perkembangannya seperti apa? Iya, Pak. Ya. Sampai dengan bakat bisa dilihat dari sini. Ya, termasuk di situ ada ini juga apa? Minat. Bakat, ya, minatnya, kemudian perencanaan karirnya seperti apa, perkembangan mereka gitu. Kemudian tentang landasan hidup religius gitu. Di sana itu ada Pak. Jadi ada 4 bidang sebenarnya Pak di BK itu yang memang diampu, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, ke semua bidang ini adalah menjadi fokusan utama guru BK untuk memberikan layanan seperti itu Pak. Oke. Anda udah uji coba di mana nih? Diuji coba di kelas berapa? Di semua? Di kelas berapa diuji coba nih? Untuk bahkan siswa baru juga saya sebarkan karena saya berpikirnya ini untuk sekaligus untuk produk sekolah, Pak. Karena untuk 1 tahun ajaran baru, waktu itu saya tadinya mau menampilkan hambatan, Pak. Jadi waktu kemarin ada hambatan, saya tidak bisa mengakses siswa baru. Tadinya udah kerjasama dengan kepala sekolah, siswa baru ketika daftar ulang, dia dibolehkan datang ke sekolah. Kemudian saya menyebarkan angket ITP itu. Cuman pada saat PPKM, pada saat permintaan izin kepada Satgas Covid di Selajambe itu tidak diizinkan, Pak. Lalu saya berpikir ulang bagaimana caranya saya bisa mendapatkan data dari siswa baru tersebut. Saya diarahkan oleh kepala sekolah, oleh mentor saya untuk bekerjasama dengan panitia PPDB. Karena sebagian panitia PPDB itu sudah memiliki nomor WhatsApp anak kelas 10 gitu. Anak kelas 7 maksudnya. Ya. Jadi saya sebarkan lewat Google Form. Google Form ya. Ya. Jadi bisa apa maksudnya bisa berjalan ya? Ya, alhamdulillah. Bisa dilaksanakan ya? Iya, Pak. Oke lah. Ini kan perlu data
data siswa kita ya. Betul, Pak. Sangat penting dan sangat perlu, bukan perlu. Ya, Satu lagi Pak Roni. Boleh, Pak. Saya mau tanya, kebanyakan anak-anak siswa ini kan kalau guru kan guru bimbingan dan konseling ya, guru ngebimbing, jadi tempatnya kita berkonsultasi ya, sangat strategis sekali menurut saya. Bagaimana mengarahkan anak-anak, memberikan solutif barangkali dan sebagainya. Iya, Pak. Nah, kebanyakan apa yang disampaikan tuh keluhan-keluhan pribadi atau masalah-masalah, Pak? Nggak usah ininya, secara garis umum aja, garis besar. Oh, secara garis umum, Pak. Kalau kelas 7 itu mereka lebih ke arah bidang sosial, Pak. Jadi kan mereka dunia baru gitu ya, apalagi kelas 7 yang sebelumnya yang sekarang ini mereka tidak langsung ketemu dengan teman-temannya. Jadi mereka kebingungan ini bagaimana caranya sosialisasi dengan teman-teman mereka. Kemudian kalau kelas 8 secara umum itu mereka lebih ke arah belajar, Pak, dalam bidang belajar. Nah, jadi mereka ada kesulitan belajar. Biasanya yang konsultasi ke BK itu terkait kesulitan belajar itu karena adanya gangguan di keluarga gitu, Pak. Jadi latar belakang keluarga. Jadi permasalahan remaja itu berawal kebanyakan dari latar belakang keluarga. Nah, kalau kelas 9 itu mereka lebih ke arah bidang karir, Pak. Jadi mereka bingung gitu. Saya mau lanjut kemana, Pak? Saya belum tahu dunia SMA, madrasah aliyah, atau SMK gitu. Harus masuk kemana? Oh, saya pengennya masuknya ke SMK, tapi orang tua saya pengennya saya harus masuk ke SMA saja gitu. Nah, itu kalau kelas 9 secara umum di karir, Pak. Karir ya. Iya. Betul. Anda dari informasi dari per kelas itu Anda bisa petakan loh kondisi. Iya, Pak. Iya kan? Ini masalahnya betul. ini, masalah ini bagus ini. Jadi tahu kita bagaimana memberikan solusi kepada anak didik kita ya. Betul sekali, Pak. Bagus. Oke lah, Pak Roni ya. Ya, Saya kira program Anda bagus sekali ya. Terima kasih banyak, Pak. Apresiasi ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi alat bantu ya. Iya, alat Pak. Bantu Pak, di dalam rangka mungkin pengembangan anak diri kita. Ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Roni, terima kasih Pak Mentor ya yang sudah memberikan dukungan. Sama, Pak. Terima kasih banyak juga. Pak, bagus ya. Baik, Ibu Coach, saya kira itu yang bisa saya lakukan ya, Bu Coach. Terima kasih Bu Coach untuk kepercayaan dan kebersamaannya. Juga kepada para mentor juga terima kasih, khususnya pada anak-anak didik kita ya, para siswa peserta Lacar ya. Anda luar biasa ya. Tentu saya sebagai senior mengucapkan selamat. Anda sudah menyelesaikan seminar dengan baik, ya. Dengan nilai saya kira baik juga ya. Nanti saya serahkan ke Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan. Ibu Kut, terima kasih. Kawan-kawan selamat ya, para siswa nih peserta Lacar ya, hebat Anda. Mentor juga luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin mau foto dulu katanya Bapak. Oh, boleh sok. Oke. Ini saya pakai baju hijau karena lagi ASBN nih. Iya, nggak apa-apa, Pak. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya sebelum ibadah Jumat. Terima kasih untuk semuanya. Apresiasi untuk Ananda yang luar biasa nih. Di sela-sela kesibukan masih bisa menghasilkan karya yang lengkap ya. Laporannya lengkap semua nih, Pak. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak penguji, juga Bapak dan Ibu mentor. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita foto bersama. Boleh, kenangan kita. Mangga, siapa yang moto nih, Kang Anton ya? Gayanya gimana, Kang? Ya? Teh Erika biasanya yang moto. Oh, Teh Erika, mangga. Sudah ada juru fotonya. Tolong dikomandoin. Harus gimana? Ya, saya nggak ada rambutnya nih, mau digini juga susah, rambutnya nggak kayak Pak. Kalau Pak Anton Pak Anton ya terakhir tadi Pak Roni mah masih lengkap ya, udah ganteng masih lengkap rambutnya. Saya udah gini susah nih. Ya guys, lanjut. Mangga. Gayanya mau gimana teman-teman? Terserah. Jabar juara boleh. Gini aja. Gimana? Gini ya. Gini. Tangannya mau ngepal di sebelah kanan ya. Oh, gini. Sebelah kanan sini. Iya. Baik. Saya mau ngejotos ini. Ya. Bismillah. 1, 2, 3.
Selesai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu izin ya, teman-teman izin ya. Ya, Teman. makasih banyak Terima kasih Bapak. Makasih banyak Pak Dadang. Ya, selalu Pak Dadang Pak. minta Bapak. tanda tangannya. Ya, nanti saya kirim. Oke. Saya kirim ke Pak Dadang, ke punten, Ibu, Pak. ke Ibu. Hah? Iya. Gelar Pak Dadang tuh belakangnya MH apa MM, Pak? Ah, maunya MH. apa? MH, SH, MH. MM, mesam-mesam. Oh, SH, MM, mesam-mesam, MM ya. Ya. oh, Kalau dari MM surat ya? mah SHMH, Pak, soalnya, Pak. Nggak apa-apa, MM. nggak penting. MM ya, Pak ya? Oke. Berarti MM ya, Pak? MM, Siap. kalau mau MM. jelasnya si MM sih. Ya, SH, Siap. MM ya. Pernah nama Rene. Oke. Terima kasih, Pak. Keren. Terima Bangga. kasih banyak Nun. Bapak. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih Pak. Bangga, Alhamdulillah. selamat ya semuanya. Ya, mangga. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa, keren lah pokoknya. Alhamdulillah. Udah ngomong kan? Alhamdulillah. Oke, atur nuhun. Selamat ya untuk semua. Semoga kita selalu ini jadi kebiasaan yang tertanam untuk selalu memperbaiki kinerja kita. Selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, buat pasien kita, dan mudah-mudahan dengan demikian Ananda akan sukses dunia akhirat. Oke, terima kasih semuanya ya. Uti, selamat menjalankan ibadah Jumat buat Ananda yang pria dan yang wanita. Mungkin masak ya buat keluarga. Istirahat kayaknya sudah pening, sudah jenuh. Terima kasih buat Bapak mentor dan Ibu mentornya. Baik, Uti izin live ya. Ya, Uti. Nanti Uti kirim yang dari Pak Dadang. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Uti. Sehat selalu ya. Makasih banyak. Oke. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.